seluas ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Ini wajud dalalahnya tentang bahwasanya tanah itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci sebagai pengganti wudu. Sebagai pengganti wudu. Iya. Sebelumnya nggak seperti itu. Sebelumnya nggak ada syariat seperti itu. Begitu. Di sini juga jadi kalau begitu kan ini kekhususan, berarti Nabi sebelumnya nggak ada seperti itu. Harus aja di masjid. Kalau kita ketika menemukan tanah dimanapun, ketika ada, sholat aja di tanah itu. Makanya dalam sebuah hadis, fa ayyuma rajulin min ummati adrokat sholat fal yusolli. Di mana saja seseorang itu dari umatku menemukan sholat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat. Dalam sebuah riwayat, fa indahu masjiduhu wa tahuru, di situ tanah yang ditemukan itu masjidnya dan untuk bersucinya. Ketika misalnya umat sebelum kita tidak bisa melaksanakan sholat kecuali dengan air di tempat-tempat yang khusus. Jadi apabila mereka bersafar, ketika kembali wajib mengulangi sholat-sholat itu, apa yang dia tinggalkan. Itu zaman dahulu. Ini jadi dijelaskan. Terus fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu shalat fa yusalli. Sudah ya. Di mana saja seseorang dari umatku menemukan salat, maka hendaklah dia melaksanakan salat. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga 1 2 3 4. Wa uhillat, ini 3. Li al-ghanaim lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta rampasan. Ya. Al-ghanaim itu harta rampasan. Uhillat dihalalkan. Li bagiku al-ghanaim harta rampasan lam tahilla li ahadin qabli, yang tidak dihalalkan sebelumku bagi seorang pun. Jadi rampasan perang. Itu rampasan perang. Ini juga khusus bagi umat ini, ya, bagi Nabi dan umat ini sebagai rahmat bagi mereka. Nanti akan kita bacakan. Terus wa u'titu asy-syafa'ah, aku diberi syafaat yang khusus untuk Nabi. Ketika di hari kiamat, syafaat yang amat besar sekali, di mana semua orang yang ada sedang berhenti di waktu hari kiamat itu mendatangi para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan ini akhirnya semuanya tidak bisa untuk membantu. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya yang bisa. Itu khusus bagi Nabi SAW. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi. Nabi SAW diutus kepada Nabi itu diutus kepada kaumnya. Itu khusus kepada kaumnya. Seperti Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Khusus kepada kaumnya. Wa bu'istu ilan nasi amma. Sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Tidak dihususkan pada satu kaum. Itu lima hal. Yang dapat kita ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, apakah saya bacakan ataukah langsung kesimpulannya? Kesimpulannya aja ya. 1. Pintas ya. U'titu khamsan lam yu'tihunna ahadun minal anbiya'i. Di sini nih yang ingin dijelaskan dalam hadis ini. Wa fihi, ini nih di halaman 70 faidahnya. Ya, kita bacakan di sini aja. Wa fihi halaman 70. Wa fihi annahu yajuzu tayammumu fi kulli shay'in hatta ma laisa lahu ghabar. Dalam hadis ini memberikan faidah kepada kita bahwasanya bolehnya bertayamum dalam segala sesuatu walaupun tidak ada debu. Dengan segala sesuatu, di dinding, di apa, walaupun tidak kelihatan ada debu, itu boleh dijadikan untuk pengganti wudu
tatkala kita nggak ada air. Ya. Wa fihi annal asla bil ardi at-taharah. Dalam hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya asal tanah itu adalah suci. Jadi asal tanah itu adalah suci. Aslinya. Iya. Dalam hadis ini juga memberikan penjelasan wa fihi annahu tajudus salat fi ayyi maudi'in kana. Bolehnya salat di tempat mana saja. Bolehnya melaksanakan salat di tempat mana saja. Lakin waradan nahyu anis sholati fi mawadi, akan tetapi ada larangan dalam sebuah hadis tidak bolehnya sholat di dalam beberapa tempat. Wahia adalah al-maqbaratu, di tempat dikuburkannya mayit. Di situ tidak boleh. Li'annahu wasilah ilal ibtisan bil mauta, sarana terfitnahnya dengan orang-orang yang mati. Wa yadkhulu fiha kullu ma yadkhulu fi musammal maqbarah, masuk juga larangan tersebut kepada suatu perkara yang dinamai kuburan. Walau lam yakbar fihi, walaupun tidak ada kuburan padanya. Suatu yang dianggap itu adalah kuburan, maka itu tidak boleh dipakai untuk melaksanakan sholat. Intinya yang dilarang ada hadisnya di makbaroh, tempat kuburan. Yang kedua, al-mawadi najasah, tempat-tempat yang najis. Ya. Yang ketiga, ma'atinul ibil, tempatnya disimpannya kandangnya unta. Fala tasihu sholat fiha, tidak sah sholat di kandang unta. Walaysat binajasah, bukan karena najis. Lakin khusus bidzalika, akan tetapi khusus bagi kandang unta aja. Kama khosolah muha binaqdil wudu, sebagaimana dikhususkan daging unta itu bisa membatalkan wudu. Arabi, kalau mawadi an najasa itu bukan hamam, pokoknya tempat-tempat yang najis gitu. Tempat-tempat yang najis. Kalau robi adalah al-hamam, WC khusus, itu WC. Itu enggak boleh. Salat tasihus salat nih, tidak sah salat di dalam WC. Kenapa? Di anna ma'was syayatin, karena WC itu tempat berdiamnya syaitan. Wa yadkhulu fil hammam satuhu, termasuk WC juga adalah yang atapnya, yang di atasnya, satahnya. Wa kullu ma yadkhulu fi masawmahu, dan semua yang termasuk itu yang dinamakan dengan WC. Di atasnya itu ke atas. Enggak usah. Enggak boleh. Boleh. Ini kalau ada masjid di atas Ammar itu gimana? Hah? Gimana? Ada Ammar di bawah masjid. Iya, Ammar di bawahnya itu. Wayat fil hammam. Ada WC-nya itu. Bukan dikatakan atap hammam. Ini ada pun di haram itu kan di atas semua itu, di bawahnya ada hammam itu. Gimana? Coba samping-sampingnya itu. Gini. WC kan? Ada setupnya. Ada ya, ini WC. Nah, di atasnya tutuhnya itu tutuh WC itu enggak boleh tuh. Itu WC. Hah? Bangunannya boleh? Saya nggak tahu ini, perlu pembahasan lagi ini. Saya nggak tahu, tapi sesuai dengan apa yang ada di sini, termasuk fil hammami satuhu wa yadkhulu fil hammami satuhu, termasuk hammam juga adalah satahnya. Satahnya itu kan yang khusus kali satahnya, khusus hammamnya itu. Kalau merupakan bangunan berarti ini yang dimaksud satah di sini apa? Khususnya itu hammamnya itu. Satah di dalam bis itu ada satahnya, Pak. Wallahu a'lam ini. Nah, di sini dijelaskan lagi, wastalafa fi sihhatis sholati fil mazbalati. Ada perbedaan para ulama tentang sahnya salat fil mazbalati, tempat sampah, wal mazjarati, tempat menyembelih di mazra'ah, menyembelih yang khusus untuk menyembelih. Itu yang di Mina mazjarah kan? Tukang tempat.
menyembelih kambing atau apa saja di situ. Jagal. Ya, tempat jagal. Majizro. Tempat jagal nggak boleh. Tapi ini istilah ulama, karena saya juga sholat di tempat jagal ya. Wakori atau tarik di tengah jalan. Nanti di sini wal fardu dahilul Ka'bah, melaksanakan sholat wajib di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu tuh Hijr Ismail tuh. Di situ. Istilah ulama tentang sahnya sholat. Wa ala kullin fatawaqiha aula. Secara umum menghindarinya itu lebih utama. Lebih utama. Walaupun ada istilah di kalangan para ulama. Wa amma sathul majzarati wal mazbalati wa qari'atit thariq fatasihu fiha. Adapun ya, yang di atas sathah jagal, tempat jagal, mazbalah, sampah, tempat ini menyimpan jalan tengah jalan, sholat di dalamnya itu sah. Wal qaul bi adami sihah dhaifun jiddan, dan pandangan pendapat dengan tidak sahnya sholat di situ lemah. Tapi yang wajib melaksanakan sholat wajib di dalam Ka'bah itu enggak sah. Emang enggak ada orang sholat di situ? Memang enggak. Itu sholat sunnah. Ya. Kata hamparan yang di atas, hamparan di atas. Ini cakep. Ini cakep. Cakep kan langit. Kalau setuh itu Di atas. Hamparan di atas. Kenapa tidak dilakukan itu? Karena hamparan. Iya, hamparan. Karena ini termasuk juga suatu bohong. Maka yang perlu diutamakan yang termasuk disebut hamparan itu latarnya gitu. Jadi hamparan adalah dan semua yang masuk ke, pokoknya bahwasanya bangunan itu adalah WC sudah. Ketika bangunan itu adalah khusus WC, dengan segala apa yang ada di atas WC, di dalam WC nggak boleh. Pokoknya ini yang perlu dipahami. Semua yang dikatakan bangunan itu untuk WC nggak boleh di atas dimanapun. Tapi kalau udah di situ udah bukan dikatakan WC lagi, di maroh itu mah boleh-boleh saja, walaupun misalnya kita di lantai 2 di bawahnya adalah WC, bisa melaksanakan sholat karena bukan WC, rumah namanya itu. Ya, Kamar. Di atasnya WC itu. Iya, paham ya? Ya. Gitu. Boleh dipahami. Benar. Bisa dipahami. Bisa benar itu. Maksudnya mungkin ini di haram kan ada hamam tuh. Yang di luar haram. Di atas itu pakai sholat gitu. Ya, yang dimaksud WC itu adalah itu. Ya, dan tersendiri. Yang di atasnya udah bukan WC lagi. Kenapa demikian? Sudah itu sebagai pelataran masjid, sebagai apa dan lain sebagainya. Itu maksudnya ke situ yang ingin saya katakan. Ya. Hah? Kenyataannya sekarang prakteknya Pak, di haram di Babu Salam itu kan ada WC itu. Banyak orang sholat itu di atasnya. Itu yang menjadi sini. Itu tidak harus. Nah itu yang di dalam WC nggak boleh. Bukan di atasnya, itu bukan di WC, di atas. Iya, bukan bahkan di WC ya. Ah, yang sholat di WC. Iya benar. Ya, ada. Iya, karena menganggap tahu. Karena dilarang sholat di gua tuh. Ternyata mereka pada sholat. Di situ baru dari hubungan. Iya benar. Kalau di WC Itu yang menjadi sini. iya benar yang di Makanya kewajiban kita harus Iya. Mungkin cukup sekian aja di sini ya. Cukup segitu juga udah bisa kita simpulkan. Ada beberapa poin tuh. Faidah 1, 2, 3. Terus yang dilarang untuk sholat ada 1 sampai 4. Terus ada ikhtilaf. Itu. Ini kan temanya tawaf. Saya mau bisa sekarang pemahaman kami kita. Sobat saya itu harus dengan tanah yang dengan cocok berdebu. Iya. Tampak berdebu. Dari faedah hadis ini kan hatta tidak tampak berdebu kita boleh. Itu intinya. Inti wajhud dalalah yang ingin disampaikan di dalam hadis ini, karena yang berhubungan dengan tayamum, jadi tidak mesti dengan debu.
tidak mesti dengan debu. Jadi boleh bertayamum dengan segala perkara walaupun tidak ada debunya. Walaupun tidak ada debunya. Ya. Tembok, tanah itu termasuk tanah. Itu nama tanah itu umum. Iya. Oh gitu maksudnya. Yang arti ar itu apa? Begitu. Jadi ini yang dipertanyakan. Tembok bisa dipakai untuk. Terus kalau begitu ini juga gimana? Kalau gitu. Terus meja juga gimana? Semuanya jadi dipertanyakan. Boleh apa tidak dengan meja? Boleh enggak dengan daun? Ketika di daun terus gitu kan aja. Itu kan wa in kuntum ala safarin walam tajidu fatayammamu sa'idan thayyiba. Hendaklah kalian bertayamum dengan sa'id. Arti sa'id itu bukan tanah. Permukaan bumi yang ada di permukaan bumi. Sa'idan thayyiba. Jadi ketika dikatakan yang ada di permukaan bumi jadi debu atau apa saja yang ada di permukaan bumi itu bisa dipakai untuk tayamum. Jadi dengan ayat itu bisa kita pahami tentang bolehnya kita menepuk di meja, di dinding, di mana saja yang ada di permukaan. Ya, dari situ sa'id. Ya. Ya, seperti itu. Gimana? Prakteknya hadis yang pertama, hadis yang keberapa tuh? Jadi gini, tepuk. Iya, ini tangan gitu. Lihat tuh di sini tuh. Yakfi ka antakul satu tepukan, kemudian kiri. Nah, gitu. Terus ini. Iya. Enggak usah pergelangan tangan. Yang dulu teman saya tuh sampai siku. Enggak. Sampai ini, sampai pergelangan tangan. Nah, kita tuh habis ini kan jadi tahu. Jadi sampai sini. Kalau di kampung gini Ustaz. Begini kalau di kampung. Kalau lu jauh enggak, siapa? Ini mah gini. Tuh gitu. Sudah gini. Itu kalau jelasnya mah kiri dulu. Bukan kiri dulu nih. Kanan dulu, yang kiri memegang yang kanan, terus dibalikin yang sudah. Tuh. Jadi yang kiri di atas yang kanan dulu, terus gini. Itulah jelasnya. Enggak wajib tuh Manina. Hah? Artinya enggak wajib dulu tuh tangannya. Enggak.